إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan kita semua pengikutnya yang mau mengamalkan apa yang telah beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah sudah kita lewati. Meskipun dengan begitu ada banyak peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah peristiwa palsu, uang palsu, janji palsu, minyak goreng palsu, bensin palsu. Sangat banyak kepalsuan yang kita dapatkan dari informasi selama di bulan Ramadan. Insya Allah itu menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia ini tetap penyabar dan tenang dalam menghadapi segala macam kepalsuan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang beriman. Orang beriman pasti menang di dunia dan di akhirat. Kemenangan umat Islam dari kalangan orang-orang yang beriman disebut dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Qad hampir sama artinya dengan inna, tapi di dalam qad ada taukid, penegasan yang lebih kuat. Kalau inna punya arti sesungguhnya, maka qad punya arti sungguh sesungguhnya. Sungguh sesungguhnya aflahal mu'minun. Aflahal ini kita biasa dengar pada suara azan, hayya 'alal falah. Artinya marilah menuju kemenangan. Maka qad aflaha, sungguh sesungguhnya menanglah mukminun, orang-orang yang beriman. Allah katakan ini dalam ayat pertama dari surah 23 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Jadi semua orang yang dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu itu adalah orang-orang yang mau untuk mendapatkan kemenangan, meraih kemenangan. Maka qad aflahal mu'minun ketika ditanyakan kepada Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Kemudian beliau membaca qad aflahal mu'minun hingga ayat ke-10 ya. Demikianlah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, mari nanti kita di rumah kita buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10, kita pelajari untuk pelajaran bagaimana akhlak Rasulullah. Yang kedua ditemukan di dalam surah Al-A'la, yaitu qad aflaha man tazakka. Tazakka ini diambil dari kata zakat, artinya tazkiyah, diambil dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan. Nah, dari sanalah kata zakat diambil. Maka orang yang selama setiap menyambut bulan Syawal ini sudah membersihkan hartanya, sudah menyerah membayar zakatnya, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hartanya. Yang ketiga ditemukan di dalam surah Syam, qad aflaha man zakkaha. Qad sesungguhnya menanglah orang-orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Dia ingin jiwanya bersih, tidak banyak punya penyakit hati, dan tidak ada angan-angan jahiliyah di
dirinya. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang sedekah. 3 macam kemenangan ini insyaallah akan diraihnya pada bulan Syawal ini. Syawal itu artinya peningkatan. Kalau Ramadan artinya terik, setelah mengalami hujan yang berat, panas yang terik, bahkan hujan yang berlimpah, bahkan banjir dan segala macam di Indonesia, umat Islam Indonesia termasuk al-aflah, orang-orang yang menang. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang insyaallah mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah. Setelah melalui bulan Ramadan, maka yang dipanggil hidayah di dalam panggilan kelima dari alladzina amanu itu adalah orang-orang yang la'allakum tattaqun. Ayat ini pada akhir ayat Al-Baqarah 183 itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Artinya semoga kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini Allah yang katakan semoga, itu artinya bisa diraih. Setiap diri bisa mencapai makam orang yang bertakwa itu. Maka apa yang disediakan Allah untuk orang yang bertakwa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhanmu. 'Arduhas samawat, yang luasnya, dan akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insyaallah. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gimana insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT? Berapa luasnya langit dan bumi itu? Sedangkan luas bumi aja itu menurut data dari NASA adalah 510,1 juta kilometer persegi. Itu luas bumi. Alangkah luasnya. Yang kita punya rumah mungkin hanya 12 meter persegi atau mungkinnya ratusan meter persegi, sangat kecil nilainya. Maka bumi saja sudah demikian luasnya, tapi orang sudah lama menempati bumi. Maka Allah sediakan tempat yang luasnya luas langit dan bumi. Ya. Planet Neptunus luasnya 7,6 miliar kilometer, Uranus 8,1 miliar kilometer, Saturnus 42,7 miliar kilometer, dan luas bumi itu dari yang tadi 510 juta kilometer itu 30% daratan, 70% lautan. Ada banyak bagian bumi yang belum kita injak ataupun kita jelajahi. Lalu bagaimana luas galaksi Bima Sakti? Perkiraan para ahli astronomi luasnya 9,5 miliar tahun cahaya kuadrat. Tak bisa kita membayangkan betapa luasnya jika 1 detik cahaya itu adalah 300.000 kilometer. Tik 1 detik cahaya, jalan yang dia tempuh 300.000, jadi 300 kali panjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan yang menurut Dennis adalah 1000 kilometer. Astagfirullah, subhanallah. Bahwa kita pahami, kita ketahui untuk membangun sebuah pos RW, pos ronda atau pos kamling lingkungan itu perlu ada rencana anggaran biaya, perlu ada pengawas, dan perlu ada tukang untuk mengerjakan. Lalu pertanyaannya kepada diri kita, apakah kita yang menginginkan rumah nanti di surga, apakah kita punya rencana untuk membuat rumah di surga nanti? Kalau sekarang kita tidak punya rencana untuk membuat rumah di surga, Masya Allah, semoga kita diampuni Allah. Segeralah bertobat. Kita usahakan selama bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan peningkatan, kita berusaha untuk merencanakan satu rumah yang besar di surga nanti, dan kita semoga berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Jemaah yang insyaallah mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Namun Allah katakan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 142 bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Berjihad adalah berjuang, berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan Allah dan memperkuat agama Islam. Orang yang bersabar adalah orang yang bertahan diri untuk menjalankan ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Pertama, bersabar dalam segala ujian. Ada ujian sekolah, ujian ekonomi, ujian dalam keluarga, segala macam ujian dan segala macam perkataan yang dapat menyinggung perasaan. Allah katakan dalam surat Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada berkumpul orang mulai berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar, banyak ghibah, kita sabar lalu tinggalkan saja. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi segala larangan Allah atau yang tidak disukai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Quran surah 74 Al-Mudaththir ayat 7, Allah katakan wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu pun kamu mesti bersabar. Mungkin banyak doa-doa kita atau banyak hal-hal yang kita inginkan, kita cita-citakan yang belum tercapai, maka kita bersabar. Insya Allah kalau memang Allah izinkan, tentu akan kita dapatkan. Gimana? Ya insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT. Allah katakan juga, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Rebutlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah baik-baik. Ini adalah komando Tuhan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan iman saja, tetapi juga kekuatan organisasi, kekuatan harta benda, administrasi, dan kekuatan lainnya. Umat Islam di negeri ini dilemahkan oleh mereka yang dari kekuatan harta. Umat Islam miskin di negara-negara yang penuh gejolak. Di bulan Ramadan kita tambahkan energi kekuatan iman dan kekuatan harta dengan zakat, infak, sedekah. Kita bina persatuan dengan kesadaran bahwa pemimpin di depan adalah orang beriman, jangan sampai dipimpin oleh orang munafik. Untuk kegiatan mudik bulan Syawal diberitakan bahwa uang yang dibelanjakan setiap tahun itu ada sekitar 1,9 juta rupiah per orang atau per keluarga, maka totalnya itu sekitar 240 triliun, suatu angka yang fantastis. Namun siapakah sebenarnya yang meraih keuntungan ekonomi dari adanya kegiatan lebaran ini, mudik dan lain itu? Maka menurut Basnas bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 327 triliun. Belum lagi sedekah, pemberian makan takjil, santunan dan lain-lain, kesolehan sosial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk zakat infak sedekah dapat disalurkan mulai lazismu lembaga amil zakat sedekah milik Muhammadiyah yang terpercaya, otoritas jasa keuangan mudah dan amanah. Allah katakan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita umat Islam jumlahnya ketika awal kemerdekaan 95%. Sekarang menurut data terakhir tinggal 86,7%. Nasib kita umat Islam ini mayoritas tapi tidak jadi penentu. Mereka minoritas tetapi menjadi penentu. Kenapa mereka bisa jadi penentu? Buya
Buya Norabes katakan pakai teori Jeffrey Winters, penentu itu bukan yang mayoritas, tetapi yang penentu adalah orang-orang yang menguasai kapital. Bentuknya seperti piramid. Orang yang di atas ya, menentukan di atas. Tuhan berfirman seperti ini, tidakkah Allah merubah nasib satu kaum, dan seterusnya. Oleh karena itu, solusinya kalau kita ingin merubah nasib umat, kita harus melakukan hijrah. Bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah ataupun hijrah dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi hijrah mentalitas. Harus ada hijrahkan. Kita hijrahkan dari employee ke entrepreneur mentality. Jadi kita cetak entrepreneur mentality. Kata-kata Arif, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menurut Buya Norabes bahwa Cina adalah ini luar biasa ya, luar biasa secara PDB, telah menyalip Amerika. Tidak perlu pergi ke Hong Kong atau ke Guangzhou, cukup belajar dengan Cina yang ada di Jakarta, lebih efisien. Jadi menurut penduduk asli ini kita diajak berbisnis, harus biasa berbisnis agar punya mentalitas entrepreneur. Tapi untuk mencetak yang diperlukan syarat. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga adalah sekolah pengurunya. Kalau orang Cina bapak ibunya pengusaha, lingkungannya bisnis, sekolahnya sekolah ekonomi. Mereka punya guru yang mengajarkan mereka cari duit, sementara penduduk asli tidak punya ketiga-tiganya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang insyaallah mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT. Mari kita berdoa, memohon dan munajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah SWT memberi kita kesabaran dan keikhlasan, menguatkan ketaatan kita, melanggengkan ketakwaan kita, dan meneguhkan kita untuk tetap istiqamah di jalan Islam. Rahimahumullah, rahman lil alamin. Mari kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Gaza, Allahumma ansur muslimina fi Suriah, Allahumma ansur muslimina fi India, Allahumma ansur muslimina fi China, Allahumma ansur muslimina fi Filipina, Allahumma ansur muslimina fi Rohingya, Allahumma ansur muslimina fi Indonesia, Allahumma ansur muslimina fi Jakarta, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi